Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, adab yang disendirikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Malam hari ini kita akan membaca dua bab karena masing-masing satu bab ada satu hadis, yaitu babun hamlus sabi 'alal atiq dan babun al-waladu qurrata ain. Bab pertama, menggendong anak di atas pundak, dan anak adalah merupakan penyejuk mata. Dua bab ini adalah saling berhubungan. Satu menunjukkan kasih sayang terhadap anak yang kita punya, kemudian yang kedua menjelaskan kedudukan anak di tengah kita. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babun hamlus sabi 'alal atiq, bab yang membawa menggendong seorang anak di atas pundak. Beliau berkata, haddatsana Abdul Walid, telah bercerita kepada kami guru kami Abdul Walid. Qala, beliau berkata, haddatsana Syu'bah, telah bercerita kepada kami Syu'bah an Adi bin Thabit, dari Adi bin Thabit. Qala, beliau berkata, sami'tul Bara' yaqul, saya mendengar Al-Bara', yaitu Al-Bara' bin Azib, beliau berkata, ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wal Hasanu salawatullahi alaihi ala atiqih wa huwa yaqul Allahumma inni uhibbuh fa ahibbah. Kata beliau, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Al-Hasan, yaitu cucu beliau dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Saya melihat Nabi dan Al-Hasan itu di atas pundaknya. Sambil beliau berkata, ya Allah, saya mencintai, maka cintailah dia. Ini hadis sahih, bahkan ada dalam Bukhari Muslim. Imam Bukhari sebutkan di sahihnya, dan Imam Muslim menyebutkan hadis ini di sahihnya. Faedah yang bisa kita ambil di sini bahwa kita di dalam hubungan dengan anak itu ada hal yang paling penting yang kita selalu pahami, yaitu hendaknya kita selalu mendoakan. Ini yang pertama sekali yang kita ambil di hadis ini. Lihat Nabi menggendong Al-Hasan di atas pundaknya, di atas punggungnya. Beliau berdoa, ya Allah, saya mencintainya, maka cintailah dia. Iya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi SAW mencontohkan kepada kita bahwa seorang anak itu kita harus menyayanginya, menggendongnya. Iya. Ini yang beliau lakukan. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain beliau berkata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi kita menyayangi sesama, khususnya anak kita, itu adalah menjadi sebab kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang dalam hadis bahwa ketika seorang Arab pedalaman melihat Nabi mencium cucunya, dia merasa heran. Iya, kalian mencium anak kalian? Nabi SAW katakan kepadanya, awa amliku anuziatir rahmatu min qalbik. Iya, tidak kamu takut bahwa Allah mencabut kasih sayang dari hatimu? Iya, itu kan bentuk rahmat.
bentuk kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau tidak ada itu berarti tidak ada itu rahmat. Karena dalam hadits yang lain, inna lillahi mi'atu rahmah. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu memiliki 100 rahmat. Iya, amsaka indahu tis'atan wa tis'in. Allah simpan di sisinya 99. Kemudian Allah menurunkan ke kita ini 1 rahmat. Itu yang kita bagi-bagi antara manusia, jin, hewan. Itu yang kita bagi-bagi. Itu 1 rahmat. Nah, kalau tidak ada itu, berarti kita tidak dapat bagian itu. Allah cabut hal itu dari kita. Maka ini harus dijaga, harus dipelihara, karena itu adalah bentuk kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya dalam hadits yang lain, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi sesama itu akan disayangi oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekali lagi adalah bentuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa rahmat. Kita harus menjaganya dan kita harus bahkan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk selalu dirahmati. Untuk selalu dirahmati. Ini hal yang pertama dari hadits ini. Yang kedua, kita langsung masuk karena haditsnya panjang ini ya, di bab yang kedua ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babun al-waladu qurratu al-ain. Bab bahwa anak itu adalah, kata Nabi, kata Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, merupakan qurratul aini. Ya, anak itu merupakan penyejuk mata. Penyejuk mata. Di sini beliau bawakan hadits ya cukup panjang, tidak apa-apa kita baca karena banyak juga faedah lain selain terkait dengan keturunan yang kita punya. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Bishr ibn Muhammad, telah bercerita kepada kami Bishr ibn Muhammad. Qala akhbarana Abdullah, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Qala akhbarana Safwan ibn Amr, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Safwan ibn Amr. Qala haddatsani Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an Abi, beliau berkata telah bercerita kepada aku Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair dari bapaknya, yaitu Jubair ibn Nufair. Qala, beliau berkata jalasna ilal Miqdad ibn al-Aswad yauma, kami pernah duduk di sisi Al-Miqdad ibn al-Aswad suatu hari. Ini beliau ini orang dekat juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan Ali pernah menyuruhnya untuk bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu yang belum malu bertanya langsung kepada Rasulullah karena mertuanya. Karena kedudukannya sebagai mertua, yaitu bapak dari anaknya, bapak dari istri. Ini yang beliau suruh Al-Miqdad ibn al-Aswad. Karena dekatnya juga dengan Rasulullah dan keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berkata kami sedang duduk ya di Al-Miqdad ibn al-Aswad suatu hari. Famarra bihi rajulun faqala, maka seorang lelaki lewat dan berkata, tuba lihatainil ainaini allataini ra'ata Rasulullah. Itu beliau memuji Al-Miqdad, orang itu. Sungguh beruntung kedua mata ini yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia maksudkan adalah matanya Al-Miqdad ibn Aswad. Iya. Wallahi lawadidna anna ra'ayna ma ra'aita wa syahidana ma syahidta. Demi Allah, kami sangat menginginkan sekiranya kami melihat apa yang kamu lihat. Kami menyaksikan apa yang kau telah saksikan. Yaitu dia juga ingin sebenarnya berada di masa Rasulullah
melihat langsung Nabi SAW. Apa sikapnya Al-Miqdad ketika mendengar itu? Iya. Fastughdiba faja'altu ajab. Ini yang mengherankan. Al-Miqdad pun marah dengan ucapan itu. Iya, marah dengan ucapan itu. Dan kata Abdurrahman Ibnu Jubair Ibnu Nufair yang dia nukil dari bapaknya, itu Jubair Ibnu Nufair, heran kenapa dia marah dengan ucapan itu. Maqala illa khaira. Menurut Jubair Ibnu Nufair, ini dia tidak mengatakan kecuali yang baik. Kan dia cuma bilang, beruntungnya itu dua matamu yang telah menyaksikan dan melihat Rasulullah SAW. Kami berharap juga seperti itu. Ini kan ucapan yang menurut Jubair Ibnu Nufair, tidak ada masalah itu ucapan. Cuman setelah itu baru dia sadar. Tsumma aqbala alaihi faqala. Jubair menyaksikan langsung apa sikap dari Al-Miqdad Ibn Aswad. Al-Miqdad menghadap kepadanya. Ini orang lewat berkata seperti itu, memuji Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. Dia menghadap kepadanya dan berkata, ma yahmilu rajul ala ayyatamanna muhdaran ghayyabahullahu anhu. Belum berkata, apa yang membuat seorang itu untuk mengharapkan hadir ada di suatu masa yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia tidak hadir di situ. Apa yang membuatnya seperti itu? La yadri law syahidahu kaifa yakunu fih. Kenyataan begitu. Orang tidak tahu takdirnya, apakah dia hidup di masa Nabi beriman atau tidak. Kan tidak semua hidup di masa Nabi langsung beriman. Kita tidak lihat Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan Abu Thalib pamannya Nabi, kita tidak perhatikan. Makanya belum katakan, dia kan tidak tahu. Jika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita hidup di masa itu, apakah kita pastikan beriman? Ketika melihat Rasulullah, dia tidak tahu. Seandainya dia hadir di masa tersebut, bagaimana keadaannya ketika itu? Belum berkata wallahi, karena ini yang menyaksikan masa itu. Wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam lam yujibuhu wa lam yusaddiquh. Demi Allah, sungguh ada beberapa orang yang hidup pada masa Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa taala memasukkannya dalam jahanam dalam keadaan terbalik, dijatuhkan dari di bawah mukanya dan di atas kakinya. Ke dalam jahanam. Mereka tidak menjawab ajakan Nabi dan tidak pula membenarkannya. Tidak ada yang bisa menjamin kalau kita hidup di masa itu kita bisa beriman. Alhamdulillah kita hidup sekarang bisa beriman. Kita tidak melihat Nabi tapi kita percaya kepadanya. Ini kan sudah kebaikan karena kita tidak tahu kalau kita di masa itu bisa nggak kita bertahan di atas ujian itu yang besar. Ujian yang besar. Makanya belum katakan, awala tahmadunallah akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum fatusaddiquna bima ja'a bihi nabiyyukum qad kufitumul bala' bi ghairikum. Belum ajarkan kepada orang itu, tidakkah kalian memuji Allah, bersyukur kepada Allah ketika Allah menghindarkan kalian dalam keadaan kalian tidak mengenal, ketika Allah Subhanahu wa taala melahirkan kalian, yaitu menghadirkan kalian di muka bumi, mengeluarkan kalian di muka bumi ini,
Iya. Dalam keadaan kalian tidak mengenal kecuali Tuhan kalian. Alhamdulillah kita lahir langsung Islam. Bapak Muslim, ibu Muslim. Alhamdulillah, lingkungan Muslim. Tidakkah kalian memuji Allah yang Allah keluarkan kalian dalam keadaan tidak ada yang kalian kenal kecuali Allah? Karena bahaya. Bagaimana kalau kita lahir di lingkungan Yahudi? Bagaimana kalau kita lahir di lingkungan Nasara? Bahkan bagaimana kalau kita lahir di lingkungan Majusi? Alhamdulillah. Kita lahir di Islam, lingkungan Islam. Ya kan? Kullu mauludin yulad alal fitrah. Dalam hadits Abu Hurairah Bukhari Muslim. Setiap anak itu kan dilahirkan di atas fitrah. Fa abuwahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisan. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasara. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi. Alhamdulillah. Bapak Muslim, ibu Muslim. Tidakkah kalian memuji Allah? Ini pengajaran sahabat yang mulia. Iya. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengeluarkan kita dalam keadaan kita tidak mengenal kecuali Tuhan kalian kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian belum lanjutkan, kalian telah dicukupkan dari ujian tersebut dengan orang-orang sebelum kalian. Coba mikir dulu, baca saja sirahnya sahabat. Iya, bagaimana keimanan mereka dan apa yang mereka dapatkan dari keimanannya itu. Berupa ujian dan cobaan. Di antara mereka ada karena keimanannya ditidurkan di musim panasnya Makkah. Orang yang pernah pergi waktu musim panas Makkah dia tahu. Bukan panas matahari. Panas udara. Iya. Biar matahari tidak ada, tapi hawanya panas. Itu sudah seperti itu. Kalau panasnya Makkah itu kita berjalan saja di atasnya itu tidak bisa. Berjalan di atasnya. Di sana dulu ada seorang yang beriman kepada Nabi ditidurkan di padang pasirnya. Gimana kalau kita hidup di situ? Apakah kita bisa bertahan? Untuk tetap berkata, Rob kita adalah Allah. Dan tetap bisa istiqomah. Maka sekali lagi boleh katakan, puji Allah. Kalian tidak mendapatkan ujian seperti orang dulu. Iya. Wallahi laqad bu'itsan nabiyyu ala asyaddi hal. Bu'itsa 'alaiha nabiyyun qad fi fatratin wa jahiliyatin ma yarawna anna dinan afdal min ibadatil awthan. Demi Allah, sesungguhnya Nabi telah diutus dalam keadaan sangat berat. Suatu keadaan yang belum pernah seorang Nabi pun sebelumnya melalui keadaan seperti itu. Iya, kalau Nabi Musa, Isa, ringan. Karena kan dari Bani Israel. Bani Israel itu tidak pernah kosong dari Nabi. Dalam sejarah kehidupan. Ibrahim meninggal. Lahir Ishak. Setelah itu kan. Iya. Dari Ishak, Yakub. Dari Yakub, Yusuf. Semua. Sampai datang Musa, Isa. Iya. Nabi terakhirnya Isa. Dari kalangan Bani Israel. Kita coba kita lihat dari jalur Ismail. Ibrahim melahirkan Ismail. Punya anak Ismail. Dari Hajar. Dia tidak hidup di Palestina. Yang kehidupannya itu pokoknya dari Ibrahim Nabi. Kan begitu. Dia bawa ke Makkah. Di negeri Arab. Tempat turun bapaknya yang pertama, Adam. Kan Adam hidup pertama di Makkah. Adam lah yang membangun itu Ka'bah. Orang pertama membangun Ka'bah Adam. Kemudian dia berpindah ke arah Palestina. Di sana dia bangun itu Masjid Aqsa. Masjid pertama dibangunkan Ka'bah. Kemudian pindah 300 tahun kemudian. 300 tahun itu jaraknya. Pembangunan antara Masjid Ka'bah dengan Masjid Aqsa. Yang pertama dibangun itu. Kemudian roboh, hilang. Karena ditinggalkan. Karena Nabi Adam pindah dari daerah tandus ini ke subur.
Palestina negeri daerah subur, banyak tanam gandum, iya, dan yang lain-lain. Tinggal di sana, bangun Masjid Aqsa 300 tahun setelah Masjid Ka'bah. Setelah itu datang Ibrahim. Itu sudah generasi, sudah lama sekali tentunya. Karena Ibrahim datang itu kan jauh setelah Nuh. Iya, jauh setelah Nuh. Saat lahir anak pertamanya Ismail, ada ujian. Kan istrinya Sarah tidak dapat anak. Di perjalanan menuju Palestina, dapat hadiah budak. Itulah hajat. Ya, itulah hajat. Dapat hadiah budak. Akhirnya, tentunya ada dalam sejarah ada mengatakan Ibrahim dihadiahkanlah budak itu dihadiahkan kepada Sarah sebenarnya. Tapi Sarah kasih suaminya. Ada mengatakan Ibrahim nikahi, ada mengatakan juga Ibrahim tidak nikahi. Dia datangi karena budak. Karena budak. Intinya, lahirlah Ismail, anak pertama. Sarah cemburu. Sarah cemburu. Maka dia bersumpah untuk memotong hajat. Iya. Dan itulah terjadi kenapa Ibrahim membawa anaknya ke sana. Dia bawa supaya istrinya tidak cemburu. Iya, berlebihan dia bawa dari Palestina ke Makkah. Tidak ada penghuni sekalipun dari Adam. Siapa yang mau menghuni di situ? Tidak ada kehidupan. Iya, tapi itu kan Baitullah. Baitullah. Ditinggalkan, dia ke sana baru ditinggalkan. Dia tinggalkan. Iya, anaknya dua orang itu sama istrinya di atas penukilan kalau dia istrinya, dan banyak ahli sejarah yang menukil bukan istri. Dia tidak nikahi. Itu cuma budak yang dihadiahkan kepadanya. Ada yang menukil seperti itu. Ditinggalkan, ya, singkat cerita, Ismail besar, lulus dari ujian juga, pernah mau dipotong oleh ayahnya atas perintah Allah, dia hanya pasrah, diangkat menjadi rasul. Rasul di situ, di negeri Arab pertama setelahnya. Setelah dia tidak ada lagi rasul. Sehingga hilang ajaran Ismail. Orang dibawa masa jahiliyah. Ini di sini. Di masa Fatrah. Fatrah itu jarak antara kerasulan Nabi Muhammad dengan Rasul Ismail sebelumnya jauh sekali. Tahu kan, makin lama orang dari masa kenabian maka makin jauh dari ajaran kenabian. Jauh. Seperti yang kita rasakan sekarang. Tapi kan kita alhamdulillah Islam selalu ada pembaharunya. Karena sudah tidak ada lagi Rasul. Tidak ada lagi Rasul. Islam dijaga. Tidak akan pernah hilang. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang menurunkan ini Al-Quran dan kami akan menjaganya. Agama ini akan hilang kalau Allah sendiri yang angkat pada hari kiamat. Tidak akan pernah hilang sebelum itu. Tidak akan pernah hilang sebelum itu. Tapi ini cerita Mikdad. Nabi SAW diutus di keadaan yang sangat berat. Suatu keadaan yang belum pernah seorang nabi pun ya, dalam keadaan seperti itu. Yaitu pada masa kekosongan dari kerasulan. Dan masa jahiliyah. Iya. Masa jahiliyah. Yang mana masa itu kata Al-Miqdad, ma yarawna ana dinan afdal min ibadatil awthan. Mereka tidak memandang ada agama yang lebih utama daripada menyembah berhala. Pokoknya menyembah berhala inilah yang terbaik. Menurut mereka, bayangkan, itu sudah mendarah daging. Turun-temurun menyembah berhala. Iya, sulitnya itu keadaan. Iya, kita bisa bayangkan kalau sudah mendarah daging sesuatu. Sulitnya itu kita mau ubah. Kita bisa lihat di sekitar kita. Iya, mau kita bawakan dalil Quran, hadis. Kalau sudah mendarah daging, masa bapakku salah? Kan begitu.
Nih, masa kakek nenekku salah? Jadi kamu yang datang sekarang baru sedikit makan garam, kamu yang benar? Iya, itu kan kita dapatkan. Itu kalau sudah mendarah daging begitu. Ini masa Nabi SAW yang diceritakan oleh Al-Miqdad Ibn Aswad. Supaya orang tadi itu bersyukur kamu lahir sekarang. Bersyukur kamu hidup sekarang. Ini kata Nabi. Iya. Faja'a bifurqan. Kata Al-Miqdad. Farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Wa farraqa bihi bainal walad wa waladi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad SAW. Beliau datang membawa Al-Furqan, Quran, hadis yang dengannya belum membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dengannya pula terjadi pemisahan antara seorang ayah dan anaknya. Bayangkan waktu itu, Pak. Kita ini alhamdulillah ayah tak muslim, ibu tak muslim, sehingga tidak perlu kita pisah. Waktu itu seorang ayah harus meninggalkan anaknya. Seorang anak harus meninggalkan ayahnya karena tidak ada beriman, bahkan meninggalkan saudaranya. Kita lihat ya seperti contoh sederhana saja, Saudah, istrinya Nabi SAW, yang belum nikahi setelah Khadijah, yang belum tinggal bersamanya di Makkah 3 tahun, kemudian Madinah juga tinggal bersamanya sendiri. Itu Saudah kan, ya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nabinya, menemani Nabi di waktu susah ini 3 tahun sebelum hijrah itu kan. Karena tahun ke-10 meninggal Abu Thalib, meninggal Khadijah istrinya, tidak ada yang membantu, tidak ada yang dalam rumah, tidak ada di luar rumah yang menolongnya. Abu Thalib. Ini Saudah. Nabi SAW menikahi, kita tahu keadaan bapaknya musyrik, saudaranya musyrik. Saudaranya musyrik, bapaknya musyrik, bahkan saudaranya, sempat, kalau dia dapat waktu itu cuman qadarullah, Nabi nikahi, dia lagi tidak ada, dia lagi pergi haji jahiliyah, hanya bapaknya yang tua itu ada di rumah. Ketika Rasulullah SAW mengutus Khawlah kepadanya, bapaknya yang sudah tua, dia cuma bertanya, siapa, apa keperluanmu? Ya mau melamar anakmu. Untuk siapa? Untuk Muhammad. Tidak bilang Rasul, kan dia tidak akui. Ya, kan dia sudah tahu itu siapa, cucunya siapa. Itu ya sebaik-baik pelamar, bukan karena dia Nabi, tapi karena dia tahu keturunan siapa. Itu Nabi Muhammad. Dia terima, dinikahkan, dan kita tahu begitu. Sendiri di rumah. Bagaimana beratnya itu? Dilawan oleh saudaranya, dilawan oleh bapaknya. Berat kehidupan. Berat cobaan. Karena harus berpisah dari bapaknya. Harus berpisah dari saudaranya. Karena keimanannya. Ini adalah hal yang mereka dapatkan di waktu itu. Hatta in kana rajul la yara walidah aw waladah aw akahu kafira wa qad fatahallahu qubla qalbihi bil iman wa ya'lamu annahu in halaka dakhalan nar fala taqarru 'ainuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar. Sampai-sampai waktu itu seorang melihat ayahnya, anaknya, saudaranya dalam keadaan kafir, sementara Allah telah membuka kunci hatinya dengan keimanan. Dia mengetahui bahwa apabila orang yang dia cintai itu meninggal dalam keadaan tersebut, dalam keadaan kafir, maka masuk neraka, maka matanya tidak akan merasa sejuk dan tentram tentunya. Sementara ia mengetahui bahwa orang yang dicintainya berada dalam neraka. Wa annaha lillati qala Allah. Dan inilah yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala, walladzina amanu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini sebenarnya menjadi poin ujung. Dan orang-orang waktu itu mereka berkata, ketika melihat bapaknya tidak sama dengannya, bahkan ada yang anaknya tidak sama dengannya, ada yang istrinya tidak ikut dengannya. Disitulah mereka berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami
dari pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata. Iya, disitulah mereka berdoa. Ini faedahnya sangat banyak sekali sebenarnya. Tapi saya hanya akan menyebutkan faedah terakhir bahwa penting kita itu memiliki keturunan dan memiliki keluarga yang sama-sama beriman dengan kita. Ini yang disinggung banyak di Quran. Disinggung banyak di Quran. Apakah berupa doa atau berupa keutamaan memiliki keturunan, memiliki anak, memiliki istri yang seiman dengan kita. Di Quran saya sebutkan sedikit saja masalah ini. Ada firman Allah di At-Tur. Dia membuat kita itu ingin punya anak yang soleha dan punya istri yang soleha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Masya Allah. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikutinya dalam keimanan, kami hubungkan keturunan mereka dengan mereka nanti dalam surga. Jadi saling memanggil. Ketika kita beriman, keturunan kita beriman, kita akan memanggil cucu-cucu kita. Sini masuk surga. Sebaliknya, cucu kita sudah ada dalam surga. Kita juga beriman. Mereka memberi syafaat supaya kita yang beriman juga, walaupun kita dicuci dulu di neraka karena dosa yang kita lakukan, keturunan kita akan memanggil kita untuk sama-sama di dalam surga. Ini yang menjadi penyejuk mata yang seperti itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait dengan surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. 3 kalau sini. Surga Aden. Mereka masuki bersama orang-orang soleh dari bapaknya. Dimasuki bersama orang soleh dari bapaknya, pasangannya, dan anak keturunan. Disebutkan 3. Ketika sama, yang di atas kakeknya, anak bapaknya, anak istrinya, anak dan dari anaknya, 3 keturunan. Ketika sama beriman, maka mereka sama-sama akan berada di posisi Jannatu Aden. Walaupun beda amalannya, tapi sama-sama beriman, mereka akan saling memanggil. Ini keutamaan. Makanya di dalam banyak doa seperti doa yang ada di buku ini, yang ada di sini, banyak doa adalah meminta istri yang menjadi penyejuk mata dan meminta anak yang menjadi penyejuk mata. Lihat sini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rob, wahai Rob kami, itu permintaan. Wahai Rob kami, berikanlah kepada kami istri, anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Karena kalau beda agama, tidak akan menjadi penyejuk mata kita. Nuh, sebagai contoh terakhir, Nuh, anaknya kan terbagi 2. Ada yang beriman, ada yang tidak. Yang beriman naik perahu. Ketika datang itu banjir bandang, ikut dengan bapaknya. Yang tidak beriman tidak mau naik, karena tidak beriman bersama bapaknya dan saudaranya yang lain. Datang banjir, bapaknya panggil. Irkab ma'ana, naik bersama kami di perahu. Tapi dia bilang, sa'awi ila jabal, saya mau berlindung ke gunung saja. Baik, tidak mau ikut agama, tidak mau ikut jaga naik di perahu. Disuruh naik, dia bilang, saya mau berlindung ke gunung. Dia berdoa kepada Allah supaya anaknya itu diselamatkan. Tapi apa kata Allah bilang? Apa Allah katakan kepada Nuh? Ditegur.
itu bukan anakmu. Iya, bukan anakmu. Iya, dia tidak soleh. Itu dikatakan di Quran. Jadi kalau bukan tidak seagama, itu bukan lagi anak. Makanya Muslim kalau meninggal anaknya kafir, tidak dapat warisan, itu anaknya. La yarithul muslim al kafir. Orang Muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, walaupun itu anaknya. Nih, karena sudah dibedakan di dunia, di akhirat tentunya lebih-lebih akan dibedakan. Ini adalah hadits yang sangat agung sekali sebenarnya. Bisa lebih banyak faedahnya, tapi kita fokuskan pada yang terakhir saja. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, insya Allah kita lanjut nanti di bab berikutnya lagi di pertemuan akan datang. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz? Di belakangan ini saya diberi ujian, difitnah telah melakukan sihir pada orang lain. Padahal faktanya seumur hidup tidak pernah berurusan dengan paranormal atau orang-orang yang mengaku pintar. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus dilakukan Ustaz untuk menjaga dan menguatkan hati dalam menghadapi fitnah ini? Sabar, paling pokok. Bukan kita orang pertama. Jangankan kita, Nabi dikatakan tukang sihir. Nabi dituduh gila. Dituduh gila. Dituduh gila. Dikatakan tukang sihir. Dikatakan penyair. Dikatakan tukang dongeng. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau apa sikap beliau terhadap mereka? Sabar. Beliau sabar. Dan beliau jelaskan innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu di goncangan awal. Mau orang bilang kita apa? Kalau kenyataannya tidak seperti itu, kita tetap di atas hal yang tidak seperti yang mereka katakan. Nabi tidak bilang, mereka mengatakan saya gila, tukang sihir, orang yang hanya membacakan dongeng-dongeng. Saya tetap Muhammad. Belum bilang begini. Mau bilang apa? Saya tetap Muhammad. Saya tetap Muhammad. Dan itu adalah hal yang paling mendasar yang belum contohkan kepada kita. Sabar saja. Sabar saja. Itu untuk hal pertama. Tidak perlu kita berkeluh kesah. Dan mintalah perlindungan dan pertolongan dari Allah. Karena kan mau orang bagaimanapun, jika kita adalah betul-betul hamba Allah, Allah akan menjaga kita dari mereka. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjagamu dari manusia. Alaihissallahu bikafin abad. Bukankah Allah yang mencukupi itu seorang hamba? Jadi walaupun orang bilang Allah yang akan membantu kita. Membantu kita. Dan Allah akan selalu membela kita. Mau orang bilang bagaimanapun, Allah akan membela kita. Karena Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah itu akan selalu membela orang-orang yang beriman. Allah akan selalu membela orang-orang yang beriman. Tetap akan dibela. Jadi sekali lagi, sabar saja. Harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari ujian yang menimpa ini. Allah Allah. Ustaz, apa hukumnya investasi emas dalam Islam? Sebenarnya kalau sampai situ kita akan bilang enggak apa-apa. Kan boleh kan? Kita beli emas sekarang untuk masa depan kita jual dengan harapan harga yang lebih tinggi daripada simpan uang akan turun. Sementara emas kan tidak pernah turun, akan naik untuk menabung. Tapi ada ini lanjutannya. Namun investasi emasnya melalui online seperti aplikasi Pegadaian
yang di bawah naungan, ya, di mana sistem pembeliannya melalui akad jual beli yang seolah-olah melakukan transaksi langsung, muncul struk pembelian sebagai bukti pembelian. Kemudian sistemnya seperti menabung emas, yang dimana dapat ditarik langsung dalam bentuk emas jika kita sudah mau mengambilnya. Apakah investasi atau menabung emas dalam bentuk seperti ini dibolehkan, Ustaz? Kalau kita tidak pernah mengambil emasnya, ya, tidak pernah mengambil emasnya, kita cuman kirim uang, langsung ada nilai emas di tabungan, Kak. Riba. Riba. Iya, ini jelas-jelas riba. Tapi kalau kita maksudnya adalah pergi beli emas, dan beli emas misalnya di penjualannya, kemudian kita pergi menabung, kita ambil emasnya, kita kasih uang, kita ambil emasnya, kemudian kita kembali tabung di situ, tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau hanya nilainya kita tidak pernah terima emasnya dan kita tidak pernah pergi menabung setelah menerimanya, riba. Itu riba. Emas dengan emas harus tangan ke tangan dulu, baru ditabung. Itu baru dibolehkan. Kalau yang seperti ini tidak, itu riba nasi'ah. Itu masuk dalam riba nasi'ah, diharamkan dalam Islam. Saat apa hukumnya memangkas pohon untuk kebutuhan? Hukumnya memangkas pohon untuk kebutuhan bisnis. Pohon apa ini? Pohon tadi. Iya. Nah, kita bunuh saja tidak apa-apa. Kan kita yang punya. Jadi kalau kita pangkas untuk kebutuhan bisnis tidak apa-apa. Allah ciptakan untuk kita memang. Allah ciptakan untuk kita. Mubah. Iya. Yang penting pohon tak. Nah, bukan pohon orang tuh. Pohon tak ini yang kita pangkas. Halal. Iya, mubah. Wallahu a'lam. Ustaz, jika kita ziarah kubur dan mendoakan, apakah penghuni kubur tahu siapa yang doakan dan apa itu? Dan menziarahnya begitu. Iya. Kita beda alam. Iya. Kita tidak mendengar mereka dan mereka tidak mendengar kita. Ada, iya. Pertama, ada hadis dari Nabi sebenarnya juga yang menyatakan hal ini, iya, bahwa saat itu terkait dengan orang yang mengantar jenazah. Orang mengantar jenazah itu saat dia pulang, itu kan penghuni kubur datang, malaikat menanyakan kepadanya sesuatu, ujian dalam kubur. Siapa Tuhannya, apa agamanya, siapa nabinya. Kalau dia tidak bisa menjawab, itu kan dipukul. Kata Nabi, dia berteriak didengar oleh segala sesuatu. Hadis Bukhari Muslim, kecuali manusia dan jin. Jadi kita tidak mendengar. Iya. Apakah mereka mendengar kita? Ini lagi. Apakah mereka mendengar kita di atas? Ini iya yang dipertanyakan. Iya. Dalam hadis tadi ada penukilan sebenarnya. Ketika kita pulang, dia mendengar suara sandal tak? Maka sebagian ulama menyatakan berarti dia mendengar kita. Dia mendengar kita. Dan ada yang menyatakan enggak. Iya, dia tidak akan mendengar kita. Dia tidak akan mendengar kita. Iya, di dalam Quran, dalilnya ada di Quran. Iya, saya lupa ayat. Iya, dalam surat apa itu? Iya, coba saya hafal ayatnya itu, tapi ada supaya nanti kita bisa sampaikan bahwa orang di kuburan tidak bisa, iya, mendengar kita.
Iya. Kita lihat. Ini dia. Surat An-Naml 80. An-Naml 80. Iya. Innaka la tusmi'ul mautah wa la tusmi'us as-summad du'a idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang mati itu mendengar. Ini An-Naml ayat 80. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang telah mati itu mendengar. Dan engkau tidak pula dapat menjadikan orang yang tuli mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling. Ini contoh. Ada orang tuli kalau sudah pergi, biar kita panggil. Gitu? Iya, tidak bisa mendengar. Ini tuli, Pak, masih hidup sama tak? Sama kita. Kita panggil suara tak keras. Nah, dia dengar. Ini contoh langsung dari Allah. Bagaimana lagi kalau bawa tanam? Ya, di bawah tanah. Ini yang disebutkan. Ada lagi di ayat yang lain, itu An-Naml, Pak. Ada Fatir. Ada di Fatir ayat 14. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Jika kamu berdoa kepada mereka, kan ini untuk orang yang pergi ke sana ya, minta kepadanya. Berikan saya anak, berikan saya rezeki. Ini untuk orang yang ke sana minta doa. Kata Allah membantah mereka. Kalau kalian berdoa meminta kepada mereka, mereka tidak mendengar doamu. Kan dari langsung kata, kalau kamu berdoa nih, dia tidak dengar. Percuma. Iya, lebih kita doa kepada Allah, As-Sami, yang maha mendengar, Al-Basir, yang maha melihat, Al-Alim, yang maha mengetahui. Iya, sana kalau kamu berdoa, dia tidak dengar doa kalian. Dan kalaupun anggaplah dia mendengar, kata Allah, anggaplah dia dengar. Mastajabu lakum, mereka tidak akan mengabulkannya. Tidak bisa. Dia makhluk yang lemah seperti kita. Justru dia butuh doa kita. Nah, dari dalil-dalil ini tadi, bahwa mereka tidak mendengar. Makanya mendoakan penghuni kubur itu tidak harus ke kubur. Biar di dalam sujud kita doakan. Iya, kita doakan. Tidak harus saat ziarah. Sebagian orang setahun sekali berdoakan orang tuanya. Kapan ziarah? Padahal kan kita disuruh mendoakan orang tua kita kapan saja, di mana saja. Walaupun tidak ziarah. Ziarah itu untuk mengingat mati. Bukan berdoa kepada orang mati. Nabi bilang begitu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu saya larang kalian dari ziarah kubur ke awal Islam, Pak. Kan sebelum Islam orang itu ke kuburan, berdoa di kuburan. Maka Nabi melarangnya. Setelah Islam sudah jelas bahwa membedakan antara orang hidup dan orang mati, kita harus berdoa hanya kepada Allah saja. Nah, kata Nabi, dulu saya larang, sekarang kalian ziarah kuburan. Fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian terhadap kematian. Sekarang kalian berada di atas tanah. Beberapa tahun kemudian kalian akan dibawa seperti mereka. Itu tujuannya. Bukan untuk mendoakannya semata, enggak. Iya. Makanya juga ziarah kubur itu doanya adalah doa salam pada penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur. Itu wallahu alam. Belum bunyi? Sudah bunyi? Belum? Sudah? Udah boleh minum? Keras Bapak ini. Alhamdulillah. Ya baik, katanya sudah. Walaupun belum bunyi. Kita cukupkan, karena dia yakin akan bunyi. Kita cukupkan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.